Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOW, Word of Wisdom, yaitu sebuah program acara mingguan Imrah yang akan memberkati kita semua. Dan wisdom kali ini kita akan membahas tentang undangan bagi yang letih lesu. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kepercayaan untuk membawakan renungan di pagi hari ini untuk memberkati kita semua. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat pada kami, untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk memberkati saudara-saudara kami kita semua, menguatkan, memberikan penghiburan, dan memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama belajar untuk tentang kebenaran firman Tuhan ini, yaitu adakah di antara kita yang hari-hari ini merasakan letih, ya? Letih apakah karena pergumulan keluarga, ataukah kita sedang mengalami letih, yaitu secara fisik, ya, mungkin pekerjaan yang dari pagi sampai malam terlalu banyak, ya, membuat kita jadi letih, atau letih karena rohani, yaitu mungkin doa-doa kita belum terjawabkan dan kita menunggu jawaban itu yang kunjung belum terkabulkan, sehingga kita kadang merasa letih, atau kadang kita merasa pura-pura kuat di hadapan orang lain. Kabar baiknya, Tuhan Yesus memberikan kita undangan khusus bagi kita semua yang merasakan letih dan lesu, yaitu di dalam firman-Nya, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan hari ini tidak ditujukan kepada mereka yang kuat. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus memberikan secara khusus, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jika hari ini Bapak Ibu merasakan tidak baik-baik saja, maka undangan ini adalah untuk saudara atau Bapak Ibu dan kita semua. Ya, di sini ada dua anugerah dalam undangan Kristus. Yang pertama adalah undangan yang tidak bersyarat. Ya, perhatikan kata pertama, marilah. Ya, di sini diakhiri dengan kata lah, yang artinya itu kata kerja, berarti suatu ajakan, satu undangan, ya, undangan. Tuhan mengundang kepada siapa saja yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, ya. Tuhan tidak berkata, perbaiki dulu hidupmu, baru kamu datang. Atau Tuhan tidak berkata, kuatkan dulu imanmu, baru kamu datang. Bukan, tapi Tuhan berkata, marilah, ini suatu ajakan, supaya kita merasakan kelegaan yang dari Tuhan. Ilustrasinya, seorang pasien tidak perlu sembuh terlebih dahulu untuk pergi ke dokter, ya. Justru karena si pasien sakit, maka ia memerlukan dokter dan dia datang ke rumah sakit. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Kita datang kepada Kristus bukan karena kita sudah benar, ya, kita sudah kuat, melainkan karena kita menyadari bahwa kita tidak sanggup menanggung beban kita. Ya. Jadi berhentilah menunda persekutuan dengan Tuhan karena merasa tidak layak, ya. Perasaan tidak layak itu tanda bahwa kita membutuhkan anugerahnya. Untuk itu marilah Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, kelegaan yang dikaruniakan bukan diusahakan. Janji Tuhan Yesus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Subjeknya adalah aku di sini adalah Kristus.
Berarti kelegaan itu adalah inisiatif pemberian dari Dia, yaitu Tuhan, bukan hasil perjuangan kita. Ya, bedakan dengan dunia. Kalau dunia menawarkan distraction atau pengalihan, liburan, hiburan, dan pencapaian-pencapaian karir. Semua itu baik, namun bersifat sementara, Bapak Ibu. Kelegaan Kristus, ya, tetapi kelegaan yang Kristus berikan adalah menyentuh pusat kehidupan kita, yaitu jiwa. Ia memulihkan dari dalam. Dari sini kalau Kristus memberikan kelegaan itu dari dalam, yaitu jiwa kita dilegakan, hati kita diberikan kelegaan. Tapi kalau dunia memberikan kelegaan, hiburan hanya sementara. Bapak Ibu, kunci di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, ini adalah pertukaran ilahi. Dosa kita, ya, kita menyerahkan beban dosa, kekhawatiran, ketakutan kita, sebagai gantinya kita menerima kuknya, yaitu kehendak dan pimpinannya yang ringan dan melegakan. Kita tidak lagi berjalan sendiri, tapi kita berjalan sama Tuhan. Kalau kita menyerahkan semua persoalan, pergumulan, beban hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kelegaan dari Tuhan bersifat nyata, tetapi tidak akan dialami jika kita tidak merespon undangannya untuk kita datang. Karena itu tantangan iman kita pada pagi hari ini sangat sederhana. Bapak Ibu, sediakan 5 menit setiap hari untuk berhenti dan datang kepada Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata yang indah, tidak perlu mengajukan banyak permintaan. Cukup duduk dalam hadiratnya dan berkata dengan jujur, Tuhan, hamba letih, hamba datang kepadamu, kami berserah diri kepadamu. Percayalah, Tuhan yang setia untuk memberi kelegaan saudara itu sangat diperlukan. Percayalah, Tuhan setia untuk memberi kelegaan yang saudara perlukan. Kristus tidak menantikan kita menjadi kuat terlebih dahulu, tetapi Tuhan menantikan kita untuk datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap kami, memberikan kelegaan kami. Siapapun yang letih lesu berbeban berat, mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu ada jawaban, ada kelegaan, ada kelepasan. Dan biarlah firman-Mu benar-benar memberkati setiap orang yang mendengarkannya, Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada program acara Word of Wisdom mendatang. Jangan lupa like, komen, dan share acara ini agar dapat menjadi berkat buat saudara kita semua dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.